سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب. Para ustaz dan ustazah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah, memperbaharui kapan syukur kita kepadanya atas sekian banyaknya karunia yang diberikan kepada kita, dan tentu saja nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjamaah, nikmat berukhuwah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita doakan agar senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kita hormati pimpinan perguruan Islam Salah Salam Satria, pada para pengurus Yayasan Wakaf Ari Salah sejak ini sudah Mira, Tasril, dan kita doakan untuk Ustazah Nini Madinah sebagai kesembuhan untuk tidak bisa bergabung dengan kita hari ini. Juga kepada para Ustazah, para sekolah MA, Ustaz Aslam, para sekolah SMB, Ustaz Satri, Ustazah Yusuf, pada oh gitu, oke, Pak. Kepala sekolah istriku, ya. Dari RA ada datang? Kepala RA belum ada. Alhamdulillah. Dari stage ada datang? Mat Ali belum. Tolong dicek ini kapan sampai undangan pada beliau-beliau. Kemarin kita juga mengundang Ustaz Firman dan Ustaz Mulyadi juga. Kemudian para ustaz dan ustazah, para wakaf yang mungkin nanti bisa sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, sebagaimana kita sudah sampaikan juga pekan yang lalu tentang persiapan pada peserta ini, kita sudah memulai fase baru ya, di tahun ajaran ini. Semester pertama sebagian besar kegiatan kita dengan pembelajaran secara daring, yang pasti itu berpengaruh pada kegiatan kita yang berubah secara total dari biasanya. Alhamdulillah, mungkin per awal Februari nanti sudah sebagian besar anak-anak kita bersama kita. Ya. Kita sudah melalui satu fase cukup berat, cukup sulit. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kita bisa melewatinya. Kan tidak ada masalah, banyak masalah, tapi yang penting kita bisa menghadapinya dengan tetap tenang, tetap kompak. Dan kita akan memasuki fase baru yang kita berharap kalau kita melewati fase ini, yang kita berharap lebih baik nantinya, karena secara kondisi ya, secara hitung-hitung kita insyaallah mungkin secara perkembangan global, nasional ataupun lokal kita sudah lebih baik, dan juga dari pengalaman kita selama ini mengelola kondisi ini, kita insyaallah lebih siap. Namun tentu kita tetap awas dan waspada, tidak boleh berkabut. Maka dalam suasana seperti itulah, suasana peralihan ini, kita mengadakan raker selah. Agak berbeda dengan raker awal tahun kita merancang sesuatu mencapai target. Saat ini targetnya sudah ada di hadapan kita, sudah kita lewati fasenya setengah perjalanan. Sekarang kita evaluasi dari awal kita mulai dulu, sekarang kita sudah sampai di mana.
kira-kira untuk mencapai yang sudah kita targetkan ini berapa lagi sah jaraknya, apakah mungkin tantangannya, dan bagaimana kita menghadapinya ya. Nah, jadi fokus kita bagaimana rencana berikutnya. Raker adalah salah satu sarana menjalankan salah satu fungsi manajemen. Siklus manajemen itu disebut kuat ya, planning, organizing, actuating, controlling. Balik lagi ke planning. Dia bukan berhenti di situ, dia siklus. Ya. Di mana evaluasi di sini? Evaluasinya di mana? Setelah kontrol itu seharusnya evaluasi berlanjut lagi pada planning. Ya, semacam merevisi planning kita atau memperkuatnya. Ini siklus ini akan berjalan terus. Ya. Cuman ada hal yang perlu kita waspadai. Ada hal yang perlu kita waspadai, yaitu jebakan kata evaluasi. Kita ini memang enak mengevaluasi ya, apalagi kalau kita dalam posisi mengevaluasi. Yang dievaluasi biasanya merasa kurang enak. Apa jebakan kata dari evaluasi? Kepada pihak lain biasanya cenderung menjadi saling menyalahkan. Kepada diri kita mencari alasan pembenaran. Ini jebakan kata evaluasi. Ini perlu kita waspadai. Jangan kemudian raker kita ini adalah raker yang kita terjebak pada saling mengevaluasi dalam artian saling menyalahkan. Orang biasanya ini mentalitas yang tidak bagus. Ketika dia dievaluasi, untuk pembenaran dia balik mengevaluasi. Ini terjebak kita pada saling menyalahkan. Kemudian dia saling membela diri. Ini jebakan kata evaluasi. Oleh karena itu kita harus menghindari jebakan kata evaluasi ini. Bagaimana caranya? Jangan fokus pada masalah dan kendala. Tidak. Kalau Anda fokus pada masalah dan kendala, kita akan seluruh akal kita ini diberdayakan untuk mencari salah orang lain dan membenarkan salah kita. Ya, masalah ada, pasti ada. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, banyak sekali masalah kita. Gampang mencari masalah itu. Tidak sulit ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita tetap fokus pada target dan tujuan dan solusi. Kita ajak kita semuanya, ayo kita fokus pada target, tujuan, solusi. Masalah boleh, tapi jangan fokus pada sana, pada masalah. Fokus pada target, tujuan, dan solusinya. Sehingga ini akan memunculkan akal kita ini terstimulan untuk mengeluarkan ide-ide kreatif, positif, konstruktif. Jangan terjebak pada masalah, pada menyalahkan. Anda ingat seorang teman satu angkatan Anda dulu, sejak dari aliyah, kemudian juga sempat militer. Orangnya kemampuannya biasa-biasa saja, tapi orangnya berpikir positif dan fokus pada tujuan. Alhamdulillah dia sekarang sukses, kuliah ke luar negeri sampai doktor. Sekarang salah seorang pimpinan Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta ya. Orang Padang Panjang. Dulu dia padahal di SMP, masuk aliyah, bukan MAPK, aliyah biasa. Masuk ke LIPIA, berkali-kali tes ke LIPIA itu yang intensif, kita intensif. Karena para pusat-pusat yang di sini ya, di LIPIA semuanya itu program intensif. Dia berkali-kali tes, mungkin ada 3 tahun ya, tidak lolos intensif. Kuliah sore aja, 3 kali sepekan sore saja. Tapi karena dia fokus pada tujuannya, hasil. Selesai dia dapat. Ada satu kata yang dia ingat anak sampai sekarang, ya, melihat teman-teman yang selalu suntuk dengan masalah, kalah masalah kali. Masalah kok kado sekalinya. Kalau nado awak lainnya lah dong. Jadi jangan terlalu fokus ya kan masalah. Kita mencari penyelesaiannya, fokus pada solusinya. Baik berpikir positif selalu.
Kalau kita analogikan seperti kita naik mobil, kita mau kemana kita? Kita ingat dengan tujuan kita. Kita lihat ke depan, waspada. Ada spion, tapi jangan fokus pada spionnya. Kita perlu spion itu sekali-sekali melirik, ya, untuk waspada. Tapi jangan malah fokus ke spionnya. Atau ada terlihat yang di belakang yang menarik, spion lagi, enggak. Tetap ke depan. Ingat dengan tujuan kita, ingat dengan rute yang kita, patuhi rambu-rambu, patuhi etika dalam perjalanan. Begitu kita melakukan perjalanan. Mungkin Ustaz-Ustazah juga tidak lupa pada saat terakhir dulu atau dalam kesempatan apa ya, Ustaz juga menyampaikan analogi binatang mangsa ya, citah kalau tidak salah itu. Citah terkenal pelarinya sangat kencang, ya. Dia dikejar oleh singa. Singa itu tidak lebih cepat daripada citah. Citah itu terkenal kencang. Tapi citah karena melihat ke belakang, dapat sama singa. Dari belakang. Mungkin kita ambil pelajaran juga. Kita suka melihat anak sendiri ya, apa kehidupan binatang di savana di Afrika itu ya. Ternyata binatang itu, baik binatang buasnya, singa, kawanan singa dengan minum di tempat yang sama kan, kayak damai-damai aja mereka. Tidak juga kijang itu lari terus kemudian dia tetap saja kehidupannya berjalan seperti itu. Berjalan kehidupan, dia cari makan, cari minum, tapi lihat mereka selalu berada dalam kawanannya. Biasanya yang dimasak oleh singa adalah yang terpisah dari kawanannya, dan kalau dia berburu, dia strateginya memisahkan dari kawanannya. Itu strategi singa. Singa beda dengan citah. Singa itu dia energinya cepat, dia tidak bisa berlari panjang. Kita bisa lama. Maka mereka bergrup dalam memangsa itu, pakai strategi. Jadi ada yang menghalau, menakuti sebenarnya, bukan benar-benar mengejar, tapi dia halau ke tempat yang temannya sudah menunggu satu tempat. Maka kijang yang cerdas dalam tanda kutip, dia tidak fokus pada siapa yang mengejar dia. Dia sudah tahu kalau singa mengejar, dia bergabung dengan kawanannya, jangan terlepas. Kemudian dia berlari sekencangnya, tidak melihat ke belakang, dia melihat ke depan. Karena kenapa? Jebakan itu sebenarnya di depan, bukan di belakang. Karena dia digiring oleh singa ini ke tempat ke depan yang disergap oleh kawanan singa itu nanti. Maka yang cerdas, ketika dia disergap, terlihat tuh dia meloncat tinggi, tidak dapat sama singa. Kira-kira kita begitu. Mari dalam evaluasi kita saat ini, dalam akhir kita ini, kita tetap fokus ke depan. Ya, ini seruan tema kita sekarang ini, berkolaborasi dengan harmonis dalam membangun kekokohan ya. Kekokohan lembaga sebagaimana firman yang kita kutip tadi, firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kita. Kalau kita tafarruq, kita berpecah belah, wa tadhhaba rihukum, ya. Kekuatan kita akan hilang. Para saudara dan ustazah rahimakumullah. Maka dalam akhir kita kali ini, kita akan ada beberapa tahapan. Pertama, setelah pembukaan ini, mungkin kita rehat sebentar. Kita minta para pengurus yayasan, kita rapat kecil sebentar, mungkin 10 menit saja. Para pengurus yayasan akan duduk di depan semuanya. Kita akan melakukan evaluasi umum saja. Evaluasi umum kita ini lebih pada menyampaikan apa yang sudah kita capai. Kita tidak akan menyebut apa yang belum kita singgung saja ya, untuk dibahas nanti di komisi ya. Di bagian sarana, bagian keuangan, bagian pengasuhan, bagian perguruan dengan segala unitnya, apa yang sudah kita capai selama ini ya. Alhamdulillah, ini dalam bentuk kita syukur kita kepada Allah. Nanti setelah itu baru pembahasan di komisi ya. Dari apa yang sudah kita tetapkan itu mungkin ada yang tercapai baru 50%, 30%-nya di komisi menuntaskan. Bagaimana kita menuntaskan menjadi 100%? Yang belum bagaimana bisa kita laksanakan? Ya. Porsi evaluasi kita dalam pengertian tadi ya,
mencari masalahnya, tidak lebih dari 30%. Sebagiannya sudah ada pada evaluasi umum kita. Di komisi coba lebih besar porsinya adalah bagaimana kita mencapai yang tersisa dengan kondisi kita yang baru. Masalah anggaran sudah selesai, sudah kita ketok palu. Anggaran perubahan juga sudah disetujui oleh pembina. Kalaupun ada penyesuaian-penyesuaian, rasanya tidak akan signifikan. Jadi jangan fokus pada anggaran, fokus pada apa yang sudah kita tetapkan dan itu sudah ada anggarannya. Kecuali mungkin ada yang terlupa, nanti itu lain masalah lagi. Jadi Alhamdulillah, inilah mungkin ajakan anak kepada antum semuanya. Ayo dengan semangat kolaborasi membangun keharmonisan kita tuntaskan kerja-kerja kita ini dengan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetap berpikir positif, kita fokus pada tujuan, target-target kita dan solusi. Masalah akan selamanya ada. Insya Allah ya, dengan kita berharap pada Allah, Allah akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Demikian saja mungkin sambutan singkat dari Ana, mungkin dengan membacakan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Akhir setelah kita menyambut semester 2 kita ini, kita buka dengan resmi. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.